Ada permintaan maaf, Pak. Ada permintaan maaf, Pak. Halo. Mohon maaf doang, Pak. Pak, itu dapat modus. Udah biasa malak, Pak. Dari mana, Pak? Pak, udah biasa malak. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025 hingga 2030, Gatut Sunuwibowo, bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dugaan korupsi. Penetapan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan, OTT, pada Jumat, 10 April 2026, yang mengungkap praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025 hingga 2030 dan YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati. Kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 April 2026, malam. 1. Modus operandi. Kasus ini mengungkap modus operandi yang cukup rapi dan menekan para bawahan. Praktik culas ini bermula sesaat setelah Gatut melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Ia memaksa para pejabat tersebut untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari status aparatur sipil negara, ASN. Akal-akalannya, surat tersebut sengaja tidak diberi tanggal dan salinannya tidak pernah diberikan kepada yang bersangkutan. Dokumen bodong ini kemudian dijadikan senjata oleh Gatut untuk menyandera dan menekan para pejabat agar loyal serta menuruti setiap perintahnya. Bagi pejabat yang berani membangkang atau tidak tegak lurus kepada bupati, surat tersebut akan digunakan untuk mencopot jabatan mereka. 2. Gatut meminta jatah uang kepada kepala OPD. Bermodalkan surat ancaman itu, Gatut dengan leluasa meminta jatah uang kepada setidaknya 16 kepala organisasi perangkat daerah, OPD, dan pejabat lainnya. Permintaan uang yang mencapai total sekitar 5 miliar rupiah ini dilakukan baik secara langsung maupun ditagih melalui perantara ajudannya, Dwi Yoga Ambal, serta dibantu ajudan lainnya bernama Sugeng. Besaran pungli bervariasi untuk setiap OPD, mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah. 3. Potong APBD untuk OPD. Lebih miris lagi, Gatut juga mengakali anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, dengan cara menambah atau menggeser alokasi dana di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran itu, ia meminta potongan jatah hingga 50%, bahkan sebelum dana tersebut resmi turun ke dinas terkait. Bagi OPD yang belum menyetor penuh, ajudan bupati akan terus melakukan penagihan layaknya menagih utang. 4. Hasil korupsi untuk gaya hidup. Dari total target 5 miliar rupiah, KPK menduga Gatut telah mengantongi uang panas sekitar 2,7 miliar rupiah. Uang hasil memeras bawahan ini digunakan untuk menopang gaya hidup dan kebutuhan pribadinya, mulai dari membeli koleksi sepatu mewah bermerek Louis Vuitton, biaya berobat, hingga jamuan makan. Uang tersebut bahkan diduga turut mengalir sebagai tunjangan hari raya, THR, kepada sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, di Pemkab Tulungagung. 5. Diduga atur pemenang lelang. Di luar pemerasan, Gatut juga disinyalir kuat cawe-cawe dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sang bupati diduga mengatur pemenang lelang dan menunjuk langsung rekanan tertentu, termasuk menitipkan vendor untuk memenangkan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD, serta penyediaan jasa cleaning service dan security. Terbongkarnya skandal korupsi ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan intensif oleh tim KPK. Puncaknya pada Jumat, 10 April 2026, tim mendeteksi adanya pergerakan penyerahan uang tunai dari seorang staf pejabat Kabupaten Tulungagung kepada ajudan bupati. 6. Barang bukti yang disita KPK. Uang yang disita senilai 335,4 juta rupiah tersebut dipastikan merupakan bagian dari realisasi jatah setoran OPD. Dalam operasi senyap itu, KPK awalnya mengamankan 18 orang.
Setelah pemeriksaan awal di Polres Sidoarjo dan Polres Tulungagung, 13 orang diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka yang dibawa antara lain Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bakes Bangpol, Kepala Disbudpar, Kepala Dinas Sosial, hingga adik kandung Bupati. Dari tangan para pihak, KPK menyita tumpukan dokumen, barang bukti elektronik, sejumlah pasang sepatu Louis Vuitton, dan uang tunai ratusan juta rupiah. 7. Tersangka langsung ditahan. Guna kepentingan penyidikan, KPK langsung menjebloskan Bupati Gatut dan ajudannya ke balik jeruji besi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, sejak 11 sampai dengan 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, ujar Asep. Atas perbuatannya, Gatut Sunuwibowo dan Dwi Yoga Ambal disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yungto pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf. Halo. Mohon maaf dong Pak. Pak itu dapat modus. Udah biasa malak, Pak. Dari mana, Pak? Pak udah biasa malak. Pak, ini untuk masyarakat Tulungagung nggak, Pak?